Meriza Sutiono dari kelas 12 Astra, kelompok Manifold Team, akan menjelaskan mengenai apa itu EVI dan mitos-mitos EVI, Euro itu apa, beserta kelebihannya, kekurangannya, dan mengenai penjelasan apa itu sistem bahan bakar, sistem pemasukan udara, serta kontrol sistem. Ya. Pertama-tama, apa itu EVI? EVI ialah singkatan dari Electronic Fuel Injection. EVI adalah sistem injeksi yang menggunakan elektronis atau sistem injeksi elektronis. Mengapa sekarang EVI digunakan? EVI digunakan karena EVI itu melakukan cara dengan menginjeksikan bahan bakar ke dalam mesin secara elektrik guna menjamin perbandingan campuran yang sesuai dengan kondisi mesin. Di sini juga bisa dijelaskan istilah EVI itu mulai digunakan oleh mobil-mobil saat ini. Dan apa saja kelebihan dari sistem EVI, keistimewaan EVI? Yang pertama ialah memungkinkan pembentukan campuran yang homogen pada setiap silindernya. Maksudnya di sini itu kalau kita menggunakan EVI, setiap silinder kan memiliki satu injektor dan volume injeksinya yang tepat yang dikontrol oleh ECU, Electrical Control Unit, sesuai dengan putaran dan perubahan beban, dan mungkin distribusi bahan bakar menjadi homogen. ECU juga mengontrol perbandingan bahan bakar dengan merubah waktu kerja injektornya. Yang kedua, perbandingan udara bahan bakar yang akurat pada semua tingkat putaran mesin. Nah, di sini keuntungannya jika menggunakan EVI, pengiriman campuran bahan bakar dan udara berlangsung terus-menerus secara tepat dan pengiriman itu tidak bergantung pada putaran dan beban mesin. Yang ketiga ialah respon yang baik sesuai perubahan sudut throttle. Jika kita menggunakan EVI, setiap injektornya yang dipasang di dekat dengan silinder dan bahan bakar dengan tekanan 2,3 kg per cm persegi lebih tinggi daripada intake manifoldnya, sehingga bahan bakar mudah dibentuk menjadi kabut melalui lubang kecil. Yang keempat, koreksi campuran udara dan bahan bakar. Nah, di sini ini jelaskan kompensasi pada temperatur rendah, yaitu kemampuan menghidupkan mesin di temperatur rendah yang dialirkan melalui air valve yang memungkinkan kendaraan dapat segera dinyalakan, serta juga penghentian bahan bakar. Maksudnya di sini pada saat throttle valve menutup bahan bakar yang diinjeksikan, dihentikan sementara sampai batas RBM tertentu, sehingga kerapatan hidrokarbon atau zat yang mengandung racun di gas buang menjadi sangat kecil dan akan mengurangi pemakaian bahan bakar itu sendiri. Yang nomor 5 ialah efisiensi pemasukan campuran bahan bakar dan udara. Kalau kita memasang EVI, ini akan memperoleh pengabutan yang menjadi lebih baik, tidak memerlukan venturi dan manifold dibuat yang lebih besar, sehingga inersia udara dapat masuk dan digunakan untuk memasukkan campuran udara dan bahan bakar yang lebih banyak. Saya akan menjelaskan mitos-mitosnya sekarang. Dulu sih orang-orang itu nggak pakai EVI dikarenakan beberapa orang memberitahu saya kalau EVI itu
bahan bakarnya boros, terus lebih rumit mengenai engine-nya, serta bahan partnya lebih mahal. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam lingkungan pada bab pergaulan ini. Nah, masalah lingkungan ini berkaitan dengan mengapa sih kita gunakan EV di zaman sekarang dibandingkan karburator. Nah, kalau kita memakai mesin yang memakai karburator itu dapat membahayakan lingkungan lah. Misalnya bisa terjadi volume karbon dioksida yang meningkat, dapat menyebabkan ozon yang rusak, serta akhirnya menjadi pemanasan global. Peningkatan industri dan populasi kendaraan juga mempengaruhi peningkatan karbon dioksida serta kelangkaan sumber energi. Dikarenakan kalau kita banyak mobil dan motor, pasti memerlukan sumber energi yang banyak. Nah, kadar karbon dioksida dan konsumsi energi dapat dikurangi dengan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Ya, untuk melakukan efisiensi bahan bakar dan yang lebih ramah lingkungan, kita itu membutuhkan teknologi. Nah, di sini kita itu dapat mengetahui regulasi emisi. Ya, dimaksudkan regulasi emisi ini itu Euro itu standar yang ditetapkan oleh negara-negara Uni Eropa atau EU berkaitan dengan regulasi ambang batas emisi gas buang karbon monoksida, hidrokarbon, dan nitrogen oksida. Dan di Indonesia sendiri itu memakai standar Euro yang nomor 3. Menurut sumber yang saya dapat, ini dapat dilihat pada bodi bus. Ntar itu di situ ada tulisannya menggunakan Euro 2, Euro 3 atau yang lainnya. Nah, sebagai masyarakat yang baik, kita tuh menghargai apa yang bumi berikan ke kita. Jadinya kita bisa menggunakan standar emisi yang sudah ditetapkan. Nah, itu standar emisi gas buang standarnya Euro itu buat yang emisi karbon monoksida untuk sistem EV 0,5 sampai 1,5%. Untuk emisi hidrokarbonnya sendiri, EV-nya itu untuk sistem EV-nya 50 sampai 200% ppm. Untuk emisi karbon dioksida, EV-nya itu 12 sampai 16%. Sedangkan untuk emisi oksigen itu 0,5 sampai 2%. Nah, di sini nih bisa dijelaskan juga jika kita menggunakan karbon monoksida yang semakin kecil, itu bisa menjadikan bahan bakar bensin semakin irit. Dan jika kita mengecilkan hidrokarbonnya, itu akan menyebabkan pembakaran yang makin sempurna. Sedangkan kalau kita meningkatkan karbon dioksida, itu akan menyempurnakan pembakaran dan menghasilkan akselerasi yang bagus. Dan jika kita meningkatkan oksigennya, itu kita dapat mengetahui ada masalah pada knalpot atau tidak. Dan untuk di Indonesia,
Standar emisinya itu untuk mesin EV maksimal karbon monoksidanya 2,5%, sedangkan batas maksimal untuk hidrokarbonnya 500% ppm. Nah, regulasi emisi standar Euro ini digunakan untuk acuan tata kelola kualitas udara, dan hampir semua negara mengaplikasikannya menggunakan Euro 3. Nah, dan untuk di Indonesia atau di bagian Asia Tenggara ini kan memiliki hutan tropis yang besar, sehingga kondisi lingkungan mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional. Jadinya Indonesia itu menyesuaikan diri dengan menggunakan standar Euro 3 dalam waktu dekat yang memiliki ambang batas emisi dan gas buang yang semakin ketat. Pemerintah Indonesia merencanakan akan menerapkan standar Euro 3 pada tahun 2021. Nah, saya akan menjelaskan mengenai sistem bahan bakar pada sistem EV. Sistem bahan bakar pada sistem EV ialah sistem untuk menyediakan bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan mesin untuk pembakaran, dan sistem kontrol elektronik atau bisa dibilang elektrikal. Bagian sistem elektrikal itu untuk mengkoordinasikan mesin-mesin agar bisa dijalankan. Ya, ini nih komponen utamanya ialah ECU. Dan sistem induksi pendingin atau udara, atau juga bisa dibilang sistem pemasukan udara, ialah berfungsi untuk menyediakan sejumlah udara yang diperlukan untuk pembakaran. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan jenis-jenis EV berdasarkan cara penginjeksiannya. Yang pertama adalah throttle body injection, atau yang bisa disebut dengan single point fuel injection. Pada sistem ini hanya terdapat satu fuel injektor. Satu fuel injektor ini memenuhi kebutuhan bensin beberapa silinder. Injektor terletak atau diposisikan sebelum saluran hisap atau di atas katup throttle. Prinsip kerja dari single point fuel injection yaitu injektor berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kebutuhan silinder sekaligus. Lalu yang kedua adalah fourth injection, atau yang bisa disebut dengan multi point fuel injection. Pada sistem ini terdapat 4 injektor dan 4 silinder. Biasanya di masing silinder terdapat injektor. Kelebihan dari multi point fuel injection dibandingkan single point fuel injection yaitu pertama adalah distribusi campuran bahan bakar lebih seragam di masing-masing silinder. Yang kedua adalah responnya lebih cepat terhadap perubahan katup throttle. Yang ketiga adalah campuran bahan bakarnya lebih akurat untuk diinjeksikan ke masing-masing silinder. Dengan performance mesin menjadi lebih baik, emisi gas pun menjadi berkurang, dan campuran bahan bakar pun lebih berakurat. Sebaliknya, single point fuel injection konstruksinya lebih sederhana. Campuran bahan bakarnya pun tidak merata karena distribusi campuran bahan bakarnya dipengaruhi oleh desain saluran hisap. Yang ketiga adalah gasoline fuel injection. Yang ini sistemnya adalah penginjeksian bahan bakar langsung ke ruang bahan bakar. Lalu jenis-jenis EV berdasarkan pengukuran jumlah udara. Yang pertama adalah DEV, atau yang bisa disebut dengan D-Jetronic. Ini adalah sistem
pengukuran jumlah udara berdasarkan besarnya gempa kuman. Ini komputer mendapatkan input jumlah udara ke intake air chamber dari sensor yang dipasangkan di intake manifold. Input ini dijadikan dasar atau acuan selain input perputaran mesin. Lalu yang kedua adalah LEV atau yang bisa disebut dengan L-Jetronic. Ini sistem mengukur jumlah udara berdasarkan kecepatan aliran udara. Biasanya pada sistem ini terdapat airflow meter. Komputer mendapatkan input dari input jumlah udara ke intake air chamber dari sensor-sensor yang dipasangkan di intake manifold. Input ini dijadikan dasar sebagai acuan selain input perputaran mesin. Yang ketiga adalah KEV atau yang bisa disebut dengan K-Jetronic. Prinsip kerjanya adalah sebuah plat difungsikan untuk mengukur jumlah udara yang masuk. Apabila platnya itu bergerak besar, maka gerakan sensornya akan besar. Lalu jika platnya itu bergerak kecil, maka gerakan sensornya akan kecil. Sebuah platnya itu dihubungkan dengan sebuah plunger yang untuk plungernya ini digunakan untuk membuka besar atau kecilnya jumlah bahan bakar yang disalurkan ke injektor. Lalu jenis-jenis EV berdasarkan letak penginjeksiannya. Yang pertama adalah indirect injection. Pada sistem ini, injektor menyemprotkan bahan bakar di intake manifold, tetapi bukan di ruang bahan bakar. Yang kedua adalah direct injector. Pada sistem ini, injektornya berada di ruang bahan bakar. Injektornya ini memiliki tekanan yang kuat. Biasanya pada sistem ini biayanya mahal karena injektornya harus menahan panas akibat kompresi yang diakibatkan oleh piston. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Halo semuanya. Jadi hari ini saya, Kenneth Genesiusan, akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sistem bahan bakar pada kendaraan EV. Nah, sistem bahan bakar itu adalah suatu sistem yang berguna untuk mengolah bahan bakar agar dapat menjadi energi untuk menggerakkan kendaraan. Nah, untuk lebih tahu lagi tentang sistem bahan bakar, kita harus tahu dulu apa sih komponen-komponen sistem bahan bakar itu. Dan komponen sistem bahan bakar itu adalah seperti gambar yang sudah kita lihat tadi. Kita sudah tahu apa aja sih komponen-komponennya. Ada tangki bensin. Nah, tangki bensin itu berfungsi untuk menampung bensin. Baru ada pompa bensin. Nah, pompa bensin ini berfungsi untuk memompa bensin dari tangki agar bisa disirkulasikan sampai ke ruang bakar. Terus ada pressure regulator dan juga pulsation damper. Pressure regulator dan pulsation damper ini memiliki fungsi yang mirip, yaitu untuk menjaga tekanan bahan bakar agar tetap berada dalam kondisi stabil. Dan terakhir ada injektor. Injektor itu suatu alat untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Dan juga ada fuel filter atau filter bahan bakar. Nah, ini berfungsi untuk memfilter bahan bakar agar tetap dalam kondisi yang baik dan bersih sebelum disemprotkan ke ruang bakar. Lagi satu komponen penting untuk sistem penginjeksian, yaitu cold start injector. Nah, cold start injector ini berfungsi untuk menghidupkan mesin pada saat kondisi temperatur air dalam water jacket masih dingin. Jadi pada saat temperatur rendah, cold start injector ini akan mendapatkan sinyal dari sensor temperatur untuk bekerja. Jadi pada saat mesin dingin, dia dapat menyemprotkan bahan bakarnya agar mesin dapat hidup. Nah, lamanya cold start injection ini bekerja diatur oleh CSITS. Apa itu CSITS? Cold start injection time switch. Nah,
ITS ini mengatur berapa lama coastal injector bekerja sampai suhu temperatur pada mobil mencapai kondisi yang stabil. Nah, kita sudah tahu kan apa saja komponen-komponen sistem bahan bakar. Sekarang untuk lebih tahu lagi kita harus tahu alurnya. Alur dari mana sistem bahan bakar itu diolah menjadi energi untuk menyalakan kendaraan. Dan setelah ini saya akan menjelaskan alur-alur tersebut. Dari gambar tadi, kita dapat mengetahui alur dari sistem bahan bakar EV. Jadi, pertama-tama bensin itu dari tangki akan dipompa menuju ke selang. Nah, setelah dipompa itu bensin akan naik tekanannya. Setelah naik tekanannya, bensin akan dibawa ke fuel filter. Nah, di fuel filter itu bensin disaring dan dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan, bensin akan dibagi menjadi dua jalur. Jalur yang pertama, bensin akan masuk ke pulsation damper. Nah, karena tekanan bensin sudah naik di pulsation damper itu, tekanan bensin akan distabilkan kembali. Nah, setelah menjadi stabil, bensin akan masuk ke injektor. Nah, di injektor akan menunggu signal dari ECU. Setelah dia mendapatkan signal dari ECU, baru dia akan menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Nah, dan jalur satunya lagi adalah jalur kembali ke tangki untuk kelebihan bahan bakarnya. Jadi, di jalur ini, bahan bakar tidak langsung masuk ke tangki. Bahan bakar akan masuk ke pressure regulator terlebih dahulu. Karena tekanan yang tinggi di pressure regulator, tekanannya direndahkan kembali menjadi stabil agar dapat masuk kembali ke tangki bahan bakar melalui return pipe. Nah, begitulah alur sistem bahan bakar kita. Itulah presentasi tentang sistem bahan bakar pada kendaraan EV. Untuk presentasi-presentasi lain akan dipresentasikan oleh teman-teman kelompok saya. Jadi, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pompa bahan bakar dan injektor. Langsung saja yang pertama, pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar ada dua. Yang pertama adalah inline tipe. Ini adalah inline tipe. Inline tipe ini pompa bahan bakarnya berada di luar tangki, tapi sekarang sudah jarang digunakan pada kendaraan. Selanjutnya adalah in-tank tipe. Ini adalah tipe in-tank. Pompa bahan bakarnya berada di dalam tangki dan suaranya lebih halus daripada inline tipe. Selanjutnya saya akan membahas cara kerja pompa bahan bakar. Untuk yang tipe in-tank itu terdapat turbin pump. Turbin pump ini memiliki keistimewaan akan memperkecil getaran pada pompa. Jadi pada saat motor berputar, impeller satu atau dua impeller juga akan berputar dan blade yang ada pada impeller akan mengisap bahan bakar dari inlet port dan keluar melalui outlet port, lalu menuju ke valve. Nanti akan ada relief valve. Relief valve ini akan terbuka jika tekanan bahan bakar yang dihasilkan itu mencapai 3,5 sampai 6 kg per cm persegi. Jadi dia yang tekanannya tertinggi akan kembali ke tangki bahan bakar, lalu akan menuju ke check valve. Check valve ini akan menutup jika pompa bahan bakar berhenti. Jadi masih ada tekanan tersisa saat mesin mati, untuk mempermudah kita untuk menghidupkan mesin nantinya. Cara kerja yang kedua adalah cara kerja pompa tipe inline. Yang pertama adalah pada saat motor berputar, rotor juga ikut berputar. Pada saat rotor berputar, roller-roller ini akan terlempar keluar. Yang bulat-bulat ini kecil-kecil roller akan ikut terlempar karena adanya gaya sentrifugal, sehingga bahan bakar akan masuk melalui unit motor, menekan check valve dan keluar melalui silencer. Nanti silencer ini akan mengisap tekanan bahan bakar dan mengurangi suara bising pada bahan bakar. Selanjutnya saya akan membahas tentang pressure regulator. Pressure regulator itu adalah fungsinya untuk mengatur tekanan bahan bakar yang mengalir ke injektor. Jumlah bahan bakar yang dikontrol itu sesuai dengan lamanya sinyal yang diberikan. Jadi tekanan bahan bakar injektor itu tekanannya harus tetap terjaga. Cara kerjanya itu tekanan bahan bakarnya dari ini delivery pipe akan menekan diafragma dan sehingga katup akan terbuka. Jadi sebagian bahan bakar akan keluar menuju tangki melalui pipa pembalik. Selanjutnya adalah ini pulsation damper. Kita tahu bahwa bahan bakar itu memiliki tekanan 2,5 sampai 3 kilogram per cm persegi yang dipertahankan. Tentunya tekanan ini memiliki variasi. Jadi gunanya pulsation damper ini untuk menetralisir atau menyerap variasi yang ada pada tekanan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang
injektor. Bisa kita lihat injektor. Injektor adalah alat yang berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar sesuai dengan sinyal yang diterima oleh ECU. Kita bisa lihat bagian-bagiannya. Ini ada delivery pipe, tempat dudukan injektor, o-ring, dan ini injektornya. Tipe-tipe injektor. Injektor itu tipenya ada tipe injektor, ada tipe pintle tipe, dan injektor tipe Hall. Kalau injektor tipe pin itu cocoknya untuk motor diesel yang di ruang bakarnya terdapat combustion chamber. Kalau yang Hall tipe ini ada dua, single Hall sama multi Hall. Kalau multi Hall itu pengabutannya baik dan cocok digunakan untuk kendaraan-kendaraan direct injection. Selanjutnya adalah ini pemasangan injektor. Pemasangan injektor yang benar pada saat dia duduk, dia itu masih bisa diputar dengan tangan. Kita lihat pada gambar ini, pemasangannya mereng, dia tidak dapat diputar dengan tangan, bisa saja diakibatkan oleh o-ringnya. Jadi o-ringnya diganti dengan yang baru. Selanjutnya untuk pembersihan injektor. Pembersihan injektor menggunakan cairan kimia. Jadi cairan kimianya ini dimasukin ke tangki dan bercampur dengan bahan bakar sehingga bahan bakar akan bersih. Yang terakhir adalah cara kerja injektor. Apabila sinyal dari ECU diterima oleh coil solenoid yang di bawah ini, maka planger akan tertarik melawan pegas. Planger dan needle valve ini satu unit, jadi needle valve-nya juga akan tertarik dari dudukan dan bahan bakar akan dikeluarkan melalui ujung injektor. Jumlah volume yang diinjeksikan itu tergantung dari lamanya sinyal ECU yang diberikan. Tetapi langkah needle valve tetap. Jadi itu saja dari saya. Demikian penjelasan tentang injektor dan pompa bahan bakar. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najat Fahmi. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama ECU dan yang kedua adalah beberapa sensor dari EVI. Langsung saja. ECU adalah singkatan dari Electronic Control Unit. Nah, ECU ini biasanya berperan sebagai otak dari suatu kendaraan. Nah, ECU ini mempunyai berbagai macam fungsi. Di antaranya dia mengatur keseluruhan dari kendaraan, dari pemasokan udara, pemasokan bahan bakar, sistem pengapian, dan membuka atau menutupnya katup. Dan masih banyak lagi. Semakin canggih suatu mobil, maka peran ECU pun semakin penting. Nah, harga dari ECU ini terbilang sangat mahal, karena ini adalah komponen paling penting dari suatu kendaraan. Itu dari ECU, dan selanjutnya sebelum menuju ke beberapa sensor yang ada di EVI, saya akan menjelaskan secara singkat fungsi dari sensor. Sensor adalah yang berfungsi berfungsi untuk mengirim sinyal kepada ECU. ECU yang diberikan dari sensor untuk dikirim kembali kepada aktuator yang berisi perintah. Nah, aktuatorlah yang berfungsi untuk menjalankan perintah dari ECU. Langsung saja, sensor yang pertama adalah throttle position sensor. Sensor ini berfungsi untuk mengukur seberapa besar derajat pembukaan katup gas. Nah, sensor ini biasanya dipasang di throttle body. Nah, sensor yang kedua adalah manifold absolute pressure. Nah, sensor ini berfungsi untuk mengatur tekanan atau kevakuuman pada intake manifold. Nah, sensor yang ketiga adalah airflow meter, airflow sensor. Nah, sensor ini biasanya berfungsi untuk mengatur seberapa banyak atau sedikitnya udara yang masuk ke dalam suatu intake manifold. Nah, sensor yang selanjutnya adalah idle air temperature. Nah, sensor ini mengatur suhu pada intake manifold pada saat posisi kendaraan idle. Nah, sensor selanjutnya adalah crankshaft dan camshaft position sensor. Kedua sensor ini berfungsi untuk mengatur sistem pengapian dan mengukur putaran mesin. Dan sensor ini biasanya dipasang di crankshaft dan di camshaft dari suatu mesin. Sensor selanjutnya adalah vehicle speed sensor. Sensor ini berfungsi untuk mengatur kecepatan suatu kendaraan. Sensor ini biasanya dipasang di poros output dari transmisi. Nah, itu saja dari saya. Mungkin bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira untuk kita semua. Kulit
manggis, kini ada ekstraknya. Mastin hadir dan rawat tubuh kita. Jadikan hari ini hari Mastin, tampil bersinar membuatku bahagia. Badan sehat, rahasia Mastin herbal, rahasia alam dari Indonesia. Penuh pesona, pesona Mastin. Mastin, good.